Hei, kau, berani sekali. Ruangan ini bukan untuk orang sepertimu. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, di malam gelap di sebuah rumah sakit besar, seorang perawat miskin difitnah dan hampir dipecat. Hanya karena menyentuh pasien kaya yang sedang sekarat. Tanpa dokter, tanpa keluarga, hanya ia dan detik-detik genting yang menentukan hidup dan mati. Tak ada yang tahu. Kebaikan kecil yang ia lakukan malam itu justru membuka rahasia besar. Karena ketika pasien kaya itu sadar, satu kalimatnya menghentikan seluruh rumah sakit. Dan dari situlah, terungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan keluarga kaya tersebut. Kebenaran yang mengubah hidup semua orang, terutama perawat miskin itu sendiri. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hujan baru saja berhenti ketika Raisa menuruni angkot terakhir di depan gerbang Rumah Sakit Nusantara Medika. Udara malam terasa basah, dingin, dan meninggalkan jejak lembab di seragamnya. Lampu jalan memantulkan cahaya kuning pucat pada genangan air yang belum kering, membuat bayangan langkahnya terlihat bergetar seperti hatinya sendiri. Raisa merapatkan jaket tipis yang ia pakai. Jaket itu sudah mulai berbulu di bagian pergelangan tangan, tetapi tetap ia kenakan setiap malam karena tidak punya yang lain. Ia mempercepat langkah, melewati pos satpam yang hanya ditinggali satu penjaga malam tua yang sedang meminum kopi panas dari gelas plastik kecil. Shift malam, Ra. Satpam itu menyapa. Raisa tersenyum lembut. Iya pak, semoga malamnya lancar ya. Ia berjalan masuk melalui pintu kaca otomatis yang terbuka perlahan. Begitu kaki melangkah ke dalam lobi, udara rumah sakit yang dingin dan steril langsung menyambutnya. Aroma obat, karbol, dan sedikit rasa gelisah selalu mengisi hidungnya setiap malam. Namun tidak pernah sekalipun Raisa mengeluh tentang itu. Suasana lobi tidak sepenuhnya sepi. Beberapa keluarga pasien duduk di kursi tunggu dengan wajah lelah. Sebagian menatap layar ponsel, sebagian lagi memeluk jaket sambil mengantuk. Televisi di sudut menayangkan berita tanpa suara. Lampu kuning cerah menggantung dari langit-langit, menyorot lantai keramik putih yang licin. Raisa menunduk sedikit sebagai tanda sopan saat melewati meja resepsionis yang dijaga satu petugas. Ia melangkah cepat menuju ruang ganti, sambil menggoyangkan ujung rambutnya agar air hujan yang menempel turun. Sesampainya di ruang ganti perawat, ia membuka pintu perlahan. Ruangan itu tidak besar, hanya berisi deretan loker kecil besi abu-abu dan cermin panjang yang sedikit kusam. Di sudut, kipas angin berdengung pelan. 3 perawat senior sedang duduk sambil merapikan rambut dan mengenakan sarung tangan. Salah satu dari mereka melirik sekilas. Itu si Raisa. Baru datang juga. Yang lain terkekeh pelan. Sering telat dia. Tapi ya sudahlah. Orang baik hati biasanya begitu. Raisa mendengar. Tapi ia memilih diam. Ia tahu, walaupun mereka tidak selalu jahat, kata-kata seperti itu tetap menusuk. Ia membuka lokernya dan meletakkan tas kecil yang berisi bekal nasi dingin serta foto ibunya yang selalu ia simpan. Foto itu sudah menguning di tepiannya. Namun senyum sang ibu tetap sama hangatnya. Ia merapikan rambutnya di cermin. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Mungkin karena angin malam atau karena perutnya masih kosong. Namun ia tetap menarik senyum kecil dan menatap dirinya sendiri. Semoga kuat, Raisa. Malam ini harus kuat. Ucapnya dalam hati. Baru saja ia menutup loker. Pintu ruang ganti terbuka dengan keras. Kepala perawat, Bu Mira, masuk dengan langkah cepat. Wajahnya tegas, tubuhnya tegap, dan nada bicaranya selalu mengandung tekanan. Semua keluar. Ke Nurse Station sekarang. Kita briefing.
Suara itu tegas. Raisa dan perawat lain mengikuti dari belakang. Lorong rumah sakit dipenuhi cahaya neon putih yang memantul di permukaan lantai. Beberapa dokter tampak berjalan cepat. Tanda bahwa malam ini tidak akan biasa saja. Sesampainya di Nurse Station, mereka membentuk setengah lingkaran. Map menumpuk di meja. Telepon berbunyi 2 kali lalu berhenti. Digantikan suara langkah tergesa di luar stasiun. Bu Mira menarik nafas panjang sebelum berkata, "Malam ini akan berat. Ada kecelakaan besar di jalan tol. Beberapa ambulans sedang menuju ke sini. Pasien yang datang nanti sebagian berat. Kalian semua harus siap." Suasananya langsung berubah tegang. Aku tidak mau ada yang terlambat. Kalau ada keluarga pasien komplain, aku tidak akan segan menindak. Tatapannya berhenti tepat di wajah Raisa. Terutama kau, Raisa. Jangan membuat masalah. Raisa menunduk sopan. "Siap, Bu." Setelah pembagian tugas selesai, perawat mulai berpencar menuju ruangan masing-masing. Lorong terasa lebih sibuk daripada biasanya. Suara kursi roda, langkah tergesa, dan pintu kamar yang dibuka tutup bergema dari berbagai arah. Raisa berjalan menuju ruang kelas 3, ruang yang setiap perawat senior hindari. Pasiennya banyak, keluarganya rewel, dan fasilitasnya tidak sebagus ruangan lain. Tapi Raisa tidak pernah menolak penempatan. Baginya, semua pasien sama berharganya. Saat memasuki ruang kelas 3 sisi timur, ia langsung disambut suara batuk dari pasien pertama. Seorang kakek dengan tubuh kurus sedang berusaha duduk sambil memegang dada. Raisa berlari kecil ke arahnya. "Pelan-pelan, Kek. Saya bantu ya." Ia membantu kakek itu duduk, menepuk punggungnya perlahan, lalu mengatur posisi bantal untuk membuatnya lebih nyaman. Setelah memastikan kondisinya stabil, ia lanjut ke pasien lain. Di sisi ranjang sebelah, seorang ibu muda yang baru melahirkan sedang mencoba menenangkan bayinya yang menangis. Raisa mendekat dan memberikan senyum lembut. "Mari saya bantu gendong sebentar, Bu. Ibu harus istirahat juga." Ibu itu mengangguk lelah, lalu menyerahkan bayi mungil itu ke tangan Raisa. Bayi itu menatap Raisa dengan mata kecil yang masih redup. "Ayo sayang, tidur ya. Ibu kamu capek sekali." Raisa mengayun lembut bayi itu sambil berjalan pelan, hingga tangisnya mereda. Tak jauh dari sana, seorang remaja laki-laki sedang menatap infusnya dengan wajah panik. "Mbak," tetesnya berhenti. Raisa segera menghampiri dan memeriksa selangnya. Ia memperbaiki klip infus yang tersangkut, memastikan aliran cairan kembali normal. "Maaf ya, kadang klipnya suka bergerak sendiri." "Sudah aman." Remaja itu tersenyum malu. "Makasih, Mbak." Raisa mencatat semuanya di papan kecil di dinding. Sampai titik itu saja, ia sudah melakukan lebih banyak pekerjaan daripada beberapa perawat yang bertugas di ruangan lain. Tidak lama kemudian, suara sirene samar masuk melalui jendela kecil. Itu sirene ambulans pertama dari kecelakaan di jalan tol. Nada muncul di pintu. Wajahnya sedikit panik. "Raisa, di bawah kacau. Tapi kau jangan turun. Kau fokus di sini saja." "Baik, Nah." Nada menatapnya seolah ingin mengatakan sesuatu, namun menahan diri. "Kalau butuh bantuan panggil aku." "Ya." Setelah itu nada menghilang lagi di balik lorong yang penuh cahaya. Raisa melanjutkan pemeriksaan. Ia berjalan ke setiap sisi ranjang, memastikan semua pasiennya aman. Malam semakin larut, namun pekerjaan belum selesai. Ketika ia sedang mencatat suhu pasien ketiga, tiba-tiba suara alarm mesin monitor berbunyi keras. Raisa refleks menoleh. Tapi bukan alarm yang biasa. Suaranya pendek, cepat, dan berbeda. Bukan dari ruang kelas 3. Sumbernya dari lantai atas. Dari arah ruang VIP. Raisa mematung sejenak. Alarm itu bukan alarm infus atau alarm tekanan darah biasa. Itu alarm oksigen kritis. Raisa menelan ludah. Di benaknya muncul satu pikiran. Pasien VIP itu, yang semua orang bicarakan, sedang dalam bahaya. Ia berdiri terpaku di lorong sesaat, mencoba mendengarkan dengan jelas.
Detak jantungnya berdegup kencang. Langkah-langkah petugas di lantai atas terdengar kacau. Beberapa suara terburu-buru bergema melalui tangga darurat. Di lorong kelas 3, suasana terasa hening mendadak. Angin dari ventilasi menelusup dan menggoyangkan tirai hijau tipis di setiap sisi ranjang. Raisa memegang tepi nurse station kecil di dekatnya. Tangannya dingin. Ia tahu batasannya. Ia hanyalah perawat kontrak biasa. Ia tidak berwenang masuk ruang VIP tanpa dokter. Ia bahkan tidak punya akses penuh ke ruangan itu. Tetapi hati kecilnya bergetar keras, seolah ingin melangkah sendiri tanpa perintah. Kalau alarm itu berbunyi seperti itu, bisiknya pelan, berarti ada nyawa yang sedang menunggu seseorang, siapa saja, untuk menolongnya. Malam itu baru separuh berjalan. Tubuhnya lelah. Ruangan kelas 3 penuh. Dan ia hanyalah perawat kecil yang selalu dianggap tidak penting. Namun sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa malam ini akan berbeda. Malam ini, sesuatu sedang bergerak menuju takdir yang jauh lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang bahkan belum pernah ia bayangkan. Dan langkah pertama menuju badai besar itu baru saja terjadi. Langit di luar telah gelap sepenuhnya ketika suara alarm oksigen dari lantai atas kembali terdengar keras. Pertanda belum seseorang datang dan belum ada tindakan yang dilakukan. Meski jaraknya jauh dari ruang kelas 3, Raisa dapat merasakan getaran panik yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah seluruh bangunan rumah sakit Nusantara Medika sedang menahan nafas bersamaan. Raisa berdiri di tengah lorong. Lampu neon putih memantulkan bayangan panjang tubuhnya di lantai. Tirai setiap ranjang bergetar perlahan akibat angin dari ventilasi, menciptakan suasana yang membuat dada Raisa semakin sesak. Ia melihat jam di pergelangan tangannya. Sudah hampir pukul 11 malam. Pasien-pasiennya sudah ia periksa dan kondisinya stabil. Tidak ada yang memerlukan tindakan mendesak. Namun alarm dari lantai VIP mengganggu pikirannya seperti panggilan yang tidak bisa ia abaikan. Ia memejamkan mata sebentar. Menarik nafas panjang. Kalau itu alarm oksigen kritis, artinya pasien sedang berjuang untuk napas terakhirnya. Gumamnya pelan. Dalam dunia keperawatan, detik-detik seperti itu sering menjadi garis hidup yang sangat tipis. Jika tidak ada yang menolong, semuanya bisa terlambat. Dan Raisa tahu, kadang hanya hitungan detik yang membuat perbedaan. Matanya terbuka. Dan tanpa ragu ia melangkah keluar dari ruangan. Koridor malam itu tampak lebih panjang dari biasanya, dengan cahaya yang seakan redup walau lampu menyala penuh. Suara langkah Raisa terdengar jelas, memecah keheningan di lantai tersebut. Begitu sampai di dekat nurse station utama, ia melihat dua perawat senior duduk sambil menatap berkas laporan. Raisa menelan ludah. "Suster, alarm dari ruang VIP nomor 3 berbunyi. Tidak ada yang naik." Perawat senior itu menoleh sekilas lalu mengibaskan tangan. "Ah, biar saja. Pasti sudah ditangani. Tapi saya tidak lihat ada dokter yang menuju lift tadi." "Kau saja yang tidak lihat. Jangan ikut campur." Lalu dua perawat itu pergi. Raisa mendesah pelan. Ia tahu tidak boleh membantah perawat senior. Tapi setiap detik ia diam. Alarm itu terus berbunyi di pikirannya. Tak jauh dari sana, sebuah pintu lift terbuka. Dari dalamnya keluar seorang petugas kebersihan mendorong troli. Tidak ada dokter. Tidak ada perawat lain. Tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang sedang menuju ruang VIP. Dan alarm itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Raisa menahan nafas. Ia melangkah cepat menuju lift lain di ujung koridor. Menekan tombol atas. Lampu tombol menyala pelan. Pintu lift tertutup kemudian bergeser naik. Ting! Pintu terbuka. Raisa masuk sendirian. Lift bergerak perlahan naik ke lantai 3. Setiap lantai yang dilewati, Raisa bisa merasakan tubuhnya menegang. Ia menatap angka-angka digital yang menyala. Lantai 2. Lantai 2,5. Lantai 3. Pintu terbuka. Lorong VIP terasa seperti dunia berbeda. Lantai dilapisi karpet tebal berwarna biru tua. Lampu-lampu dinding menyala lebih hangat. Tidak seterang ruang kelas 3. Bau bunga segar dari vas besar di atas meja kecil menyebar.
seolah berusaha menenangkan suasana. Namun malam itu, tidak ada ketenangan. Ada kegelisahan, ketegangan, dan keheningan yang tidak wajar. Biasanya, keluarga pasien VIP akan duduk berjaga di kursi tunggu panjang. Akan ada suara langkah para asisten rumah sakit, suara konsultasi dokter yang sopan, atau sekadar bisik-bisik keluarga kaya yang saling berdebat. Tapi malam ini, hanya lampu yang menyala sendirian, dan alarm nyaris tak terdengar dari ujung koridor. Raisa menelan ludah. Ia melangkah perlahan, setiap langkah seperti menggema di karpet lembut itu. Jantungnya berdetak begitu keras hingga terdengar di telinganya sendiri. Sampai akhirnya, ia melihatnya. Pintu ruang VIP nomor 3. Sedikit terbuka. Cahaya tipis keluar dari celahnya. Dan mesin di dalam ruangan itu berbunyi tidak stabil. Raisa mendekat. Tangannya terangkat perlahan. Ia menyentuh gagang pintu yang terasa hangat. Lalu mendorong pelan. Begitu pintu terbuka lebih lebar, tubuhnya langsung menegang. Di atas ranjang, seorang pria muda dengan tubuh tinggi terbaring. Tubuhnya berkeringat, wajahnya pucat, dan dadanya naik turun tidak teratur. Selang oksigennya hampir terlepas. Matanya setengah terbuka, namun pandangannya melayang tidak fokus. Raisa mengenal wajah itu. Semua perawat telah membicarakannya sejak pagi. Itulah Adrian Adiwira, anak konglomerat besar yang berita kedatangannya ke rumah sakit dengan ambulan kemarin sudah menyebar ke seluruh kota. Pemilik perusahaan besar, pewaris kekayaan menggunung, dan seseorang yang seluruh media nasional sedang tunggu kondisinya. Tetapi tidak ada satu orang pun di ruangan itu. Tidak dokter, tidak perawat, tidak keluarganya. Hanya Raisa. Dan Adrian sedang berjuang sendirian. Tubuh Adrian mulai kejang. Jari-jarinya mencengkeram sprei. Nada alarm oksigen berubah lebih cepat. Layar monitor menunjukkan angka yang terus turun. Raisa mematung sejenak. Lututnya lemas. Tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu aturan. Ia tahu risikonya. Ia tahu perawat biasa sepertinya dilarang keras menyentuh pasien VIP tanpa dokter. Tetapi ia melihat sesuatu di mata Adrian. Sesuatu yang setiap perawat pernah lihat. Sesuatu yang membuat semua aturan hilang seketika. Itu adalah tatapan orang yang sedang meminta tolong. Raisa langsung bergerak. Ia berlari ke sisi ranjang. Tangannya memegang tubuh Adrian erat. Ia menstabilkan posisi kepala pasien agar jalur napas terbuka. Ia memasang kembali selang oksigen yang hampir terlepas. Ia menekan tulang dada tepat di bagian yang membuat paru-paru kembali bergerak. Adrian terbatuk keras. Tubuhnya menegang, lalu kembali jatuh lemas. Raisa panik. Namun ia tidak berhenti. Ia menekan tombol darurat berulang-ulang. Tetapi tombol itu hanya berbunyi pelan dan tidak ada yang datang. Tolong bangun. Jangan pergi. Tolong. Bisiknya lirih sambil menopang tubuh Adrian agar tidak terjatuh dari ranjang. Keringat dingin mulai mengalir di punggung Raisa. Tubuhnya gemetar antara takut dan tekad. Ia mencoba mengingat pelatihan darurat yang pernah ia pelajari. Kepalanya terasa penuh. Ia merasa seperti kembali ke masa 5 tahun lalu. Masa ketika ia memegang tubuh seseorang yang juga berlumuran darah. Masa ketika ia tidak tahu apakah tindakannya akan menyelamatkan atau membunuh seseorang. Allah, tolong kuatkan aku. Bisiknya gemetar. Adrian kembali kejang. Raisa menggigit bibir, lalu memeluk tubuh itu erat, menahan agar kejangnya tidak melukai dirinya sendiri. Ia mengatur letak bantal, membersihkan lendir dari sisi bibir, dan memeriksa denyut nadi dengan tangan yang sedikit basah oleh keringat pasien. Ia tidak tahu sudah berapa menit berlalu. Waktu terasa panjang. Jantungnya hampir meledak. Hingga tiba-tiba, bruk. Pintu ruang VIP langsung terbuka keras. Dan masuklah 3 orang. Seorang wanita cantik bergaun mahal dengan riasan sempurna. Seorang pria paruh baya berbadan besar. Seorang pria kaya yang tampak angkuh. Mereka menatap pemandangan itu dengan ekspresi terkejut dan marah. Wanita itu melotot sambil menunjuk Raisa. Apa yang kau lakukan pada adik saya? Suara itu lantang, menusuk,
dan penuh penghinaan. Raisa terdiam. Tangannya masih menahan tubuh Adrian. Selang oksigen masih ia pegang erat. Dan seluruh ruangan seakan membeku. Wanita itu mendekat sambil mendesis. Perawat rendahan sepertimu tidak pantas menyentuh keluarga kami. Dan dalam hitungan detik, isu itu menyebar. Fitnah dimulai. Dan badai besar menunggu Raisa di bawah. Malam itu baru permulaan. Takdir mulai bergerak. Dan pintu yang ia buka tidak akan pernah bisa ia tutup lagi. Suara pintu yang dibanting tadi masih menggema di telinga Raisa. Bahkan saat tubuhnya sudah terpaku dan tidak bisa bergerak. Mata wanita bergaun mahal itu menatapnya seperti melihat sesuatu yang kotor, hina, dan tidak layak berada di tempat yang sama dengannya. Raisa masih memegang tubuh Adrian, memastikan selang oksigen terpasang sempurna. Keringat di pelipisnya menetes pelan. Namun begitu langkah kaki keluarga konglomerat itu mendekat, Raisa terpaksa melepaskan pegangan, meski hatinya menolak. Kau berani sekali. Wanita itu berdiri tepat di samping Raisa. Suaranya merendah, namun lebih tajam daripada sebelumnya. Apa kau tidak tahu, ruangan ini bukan untuk orang sepertimu. Maaf Bu, saya hanya ingin menyelamatkan. Ucapan Raisa terpotong. Wanita itu menampar tangan Raisa dengan kasar, menepis sisa pegangan Raisa pada ranjang. Diam. Jangan berani berbicara seolah kau pahlawan. Pria parubaya yang berdiri di belakang wanita itu, wajahnya keras dan rahangnya mengatup kuat, menyela dengan suara rendah namun penuh tekanan. Kau sentuh anak saya tanpa izin keluarga. Raisa menunduk. Detak jantungnya berlari. Lututnya terasa lemah. Maaf Pak, alarm oksigennya. Diam. Kata itu membungkam udara. Pria angkuh yang tadi berdiri di pintu kini melangkah maju, memelototi Raisa dari ujung kepala sampai kaki. Kau tidak hanya melanggar prosedur. Kau mencari masalah. Kau pikir menyentuh pasien VIP bisa membuatmu dikenal. Bisa jadi bahan pujian. Raisa terkejut. Tidak pernah sekalipun terlintas pikiran seperti itu. Tidak, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya ingin menolong. Suaranya kecil, hampir terputus. Wanita itu memutar bola mata, lalu memanggil perawat lain dari lorong. Dua perawat senior masuk terburu-buru. Wajah mereka berubah pucat melihat keluarga kaya itu. Salah satunya, perawat indah, langsung mengambil posisi seolah ingin menyelamatkan keadaan. Maaf Bu, maaf Pak. Kami akan ambil alih sekarang. Bagus. Wanita itu mengangkat dagu. Singkirkan dia dari sini. Perawat indah menatap Raisa penuh rasa iba. Raisa, keluar dulu. Cepat. Raisa berdiri. Kakinya goyah. Tangannya dingin. Ia mundur perlahan. Lalu menunduk sopan dan berjalan keluar ruangan tanpa perlawanan. Di balik pintu, suara wanita itu masih terdengar. Laporkan dia ke direktur rumah sakit. Malam ini juga. Pintu tertutup. Dan dunia Raisa langsung terasa gelap. Lorong VIP terasa seperti lorong pengadilan tempat ia sedang menunggu vonis tanpa pembelaan. Tidak ada suara manusia. Hanya suara mesin pendingin yang mengalir pelan. Semakin menambah sunyi di dalam dadanya. Raisa berjalan pelan. Memegang tepi tembok agar tidak jatuh. Pikirannya pecah berkeping-keping. Setiap langkah terasa seperti menambah berat beban di pundaknya. Ketika lift terbuka, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya semakin sesak. Di dalam lift, sudah berdiri kepala perawat Bu Mira bersama dua dokter muda. Mereka semua sedang membicarakan sesuatu, tapi berhenti ketika melihat Raisa. Bu Mira mengangkat alis. Kenapa kau di lantai VIP? Raisa membuka mulut, namun suaranya gemetar. Alarm oksigen, Bu. Saya takut pasien kritis. Di dalam ruangan tidak ada siapa-siapa. Jadi saya. Anggotaku tidak bisa bertindak sembarangan untuk VIP. Suara Bu Mira meledak keras, membuat dua dokter di sampingnya terkejut. Tapi Bu, pasien benar-benar. Kau melanggar aturan. Lift tiba-tiba terasa sempit. Nafas Raisa tertekan. Bu Mira melangkah keluar dari lift.
berdiri tepat di depan wajah Raisa. Tatapannya menusuk. Keluarga pasien VIP melapor ke direktur. Mereka minta kau dipecat malam ini. Saya tidak bermaksud. Simpan suaramu. Raisa menelan pahit rasa getir itu. Ikut saya. Sekarang. Mereka berjalan menuju lantai 1. Langkah Bumira cepat dan dingin. Sementara Raisa berusaha menjaga jarak agar air matanya tidak terlihat. Di depan ruangan direktur, sudah berdiri 2 pengacara keluarga pasien. Seorang pria berkacamata tebal dengan setelan mahal, serta wanita tadi yang masih tampak kesal. Begitu Raisa datang, wanita itu menyilangkan tangan sambil melempar tatapan merendahkan. Itu dia, perawat yang menyentuh adik saya. Raisa menunduk. Tangan kecilnya saling menggenggam agar tidak gemetar. Direktur rumah sakit, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan kemeja rapi dan penampilan tegas, keluar dari ruangannya dan menghela nafas berat. Perawat Raisa. Masuk. Raisa melangkah masuk ke ruangan direktur. Lampu ruangan terang sekali, menyorot meja besar penuh berkas. Di dinding, sertifikat penghargaan rumah sakit tampak berjajar. Di tengah meja, ada selembar kertas putih yang membuat lutut Raisa hampir runtuh. Surat pemecatan. Sudah ditandatangani sebelahnya. Direktur mengusap kepalanya. Raisa, apa yang sudah kau lakukan? Pak, saya hanya ingin menolong pasien. Alarm. Kau melanggar prosedur. Pasien VIP bukan pasien kelas 3. Tapi kalau saya tidak menolong. Wanita itu memotong keras. Dia melakukan tindakan sembarangan agar terlihat baik. Mau cari perhatian? Tidak, saya tidak. Dia memegang badan adik saya. Tanpa izin siapapun. Mengapa tidak tunggu dokter? Mengapa berani masuk ruang VIP tanpa perintah? Setiap tuduhan seperti batu besar yang jatuh menimpa dada Raisa. Direktur menutup mata sejenak. Keluarga mengancam menuntut rumah sakit jika kita tidak bertindak tegas. Ia menunjuk surat pemecatan di meja. Jadi, mau tidak mau. Raisa menatap kertas itu dengan mata membesar. Dunianya serasa runtuh. Bayangan cicilan kos, obat ibunya, biaya sekolah adiknya. Semua terlintas sekaligus. Air matanya menetes perlahan. Ia mencoba bicara. Namun suaranya gemetar sangat pelan. Pak, saya tidak punya maksud buruk. Saya hanya... Wanita itu membanting meja. Lihat, bahkan perawat ini menangis untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Direktur menandatangani bagian terakhir surat itu. Tinta menempel. Nasib Raisa seolah terkunci. Raisa, mulai besok kau tidak boleh lagi bertugas di rumah sakit ini. Suara itu jatuh seperti vonis hukuman. Tapi tiba-tiba, sebelum direktur sempat melanjutkan kalimatnya, Brooke, pintu ruangan terbuka keras. Seorang dokter muda dengan wajah pucat berlari masuk. Pak Direktur. Nafasnya tersengal. Pasien VIP, Adrian Adiwira, sudah sadar. Semua orang di ruangan berhenti bergerak. Wanita itu menutup mulutnya. Direktur langsung berdiri, dan dokter itu menambahkan, masih terengah, dan dia mencari perawat yang tadi menolongnya. Semua mata langsung menatap Raisa. Ruangan itu menjadi sunyi. Denyut jantung Raisa terdengar jelas di kepalanya. Dia mencari saya. Bisiknya sangat pelan. Namun belum selesai ia berkata. Kakak perempuan Adrian itu langsung melangkah cepat melewatinya. Apapun yang terjadi, Adrian pasti marah. Perawat rendahan seperti ini harus pergi. Ia keluar ruangan dengan langkah cepat. Direktur menyusul. Pengacara mengikuti. Bumira menatap Raisa hampa. Lalu akhirnya berkata, berdoalah. Mungkin ini belum akhir untukmu. Raisa terdiam. Tangannya memegang tepi meja agar tidak jatuh. Lalu ia berjalan keluar ruangan. Menuju koridor VIP. Menuju ruangan tempat Adrian menunggu. Ia tidak tahu apa yang akan dihadapinya. Ia hanya tahu satu hal. Dalam hitungan menit, nasibnya bisa hancur. Atau
Berubah selamanya. Langkah Raisa terasa goyah saat ia mengikuti arus orang yang bergerak menuju lantai VIP. Lorong rumah sakit yang biasanya penuh suara kini terasa seperti dunia asing. Setiap lampu tampak terlalu terang, setiap bayangan di lantai terlalu panjang, dan setiap detik terasa lambat seperti waktu sengaja ditunda oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara langkah sepatu para petinggi rumah sakit bergema di depannya. Wanita bergaun mahal berjalan cepat dengan tumit tinggi menggedor lantai, sementara dua pengacara keluarga Adrian mengikuti di belakang dengan wajah siap menuntut siapa saja yang dianggap bersalah. Direktur berada di depan, tubuhnya menegang, jelas takut akan reaksi pasien VIP yang baru sadar. Raisa berjalan paling belakang. Kakinya gemetar. Namun ia tetap melangkah. Pintu lift terbuka. Semua masuk. Raisa terpaksa berdiri di sudut sempit, meremas ujung seragamnya agar tidak terlihat semakin gugup. Lift naik perlahan, seolah tahu bahwa di lantai berikutnya ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang bisa mengubah hidup siapapun yang hadir di momen itu. Ting! Pintu terbuka. Lantai VIP kembali menyambut mereka. Tapi kali ini suasananya berbeda dari sebelumnya. Lorong yang tadi sunyi kini dipenuhi penjaga keamanan keluarga Adiwira. Padahal tadi saat pasien kritis, tak ada seorang pun di sana. Mereka menatap setiap orang yang melintas dengan kewaspadaan tinggi. Saat rombongan mendekati ruang VIP nomor 3, Raisa melihat beberapa dokter sedang berdiri di depan pintu. Wajah mereka tegang dan bingung. Raisa menelan ludah. Direktur mendekat. Bagaimana kondisinya? Dokter muda yang tadi berlari memberi kabar menjawab cepat. Dia sadar, Pak. Namun, ada yang berbeda. Berbeda bagaimana? Wanita bergaun mahal bertanya dengan nada tinggi. Dokter menatap Raisa sekilas, lalu kembali menatap direktur. Dia mencari perawat yang tadi menolongnya. Dia mengulang-ulang hal itu sejak membuka mata. Wanita itu memutar bola mata, tampak tidak percaya. Itu tidak mungkin. Adrian tidak akan peduli pada perawat rendahan seperti dia. Direktur menghela nafas. Baik, mari kita masuk. Ia mendorong pintu ruang VIP. Ruangannya luas, penuh cahaya putih lembut yang berasal dari lampu LED di langit-langit. Ada aroma bunga segar yang bercampur dengan bau obat. Di tengah ruangan, Adrian terbaring lemah di ranjang dengan selimut putih. Matanya terbuka setengah, namun sudah fokus pada pintu. Ketika melihat sekumpulan orang masuk, matanya bergerak seolah mencari seseorang. Bukan direktur, bukan keluarganya, bukan dokter, tapi Raisa. Begitu pandangannya menemukan sosok gadis itu berdiri di belakang kerumunan, mata Adrian langsung membesar sedikit, meski tubuhnya masih lemah. Semua orang menyadarinya. Keheningan seketika memenuhi ruangan. Wanita bergaun mahal berjalan lebih dulu ke arah ranjang. Adrian, sayang, ini kakak. Bagaimana kondisi? Adrian mengangkat tangan perlahan, memberi isyarat agar wanita itu berhenti bicara. Wanita itu terdiam, wajahnya berubah. Direktur melangkah maju. Tuan Adrian, kami sangat bersyukur Anda sudah sadar. Kami akan segera. Sekali lagi, Adrian mengangkat tangan. Direktur pun berhenti bicara. Semua orang menunggu. Ruangan terasa seperti menahan nafas. Adrian kemudian menoleh. Langsung ke arah Raisa yang setengah bersembunyi di balik bahu perawat senior. Suara Adrian keluar sangat pelan. Namun cukup jelas untuk mengguncang semua hati yang mendengarnya. Kalau dia... Jari Adrian terangkat sedikit, menunjuk ke arah Raisa. Dipecat. Semua orang menegang. Maka rumah sakit ini akan saya tutup. Kata-kata itu jatuh seperti petir. Wanita bergaun mahal langsung memohon. Adrian, kau tidak tahu apa yang kau katakan. Perawat itu. Diam. Suara Adrian lemah namun tegas. Dia yang menyelamatkan nyawaku, bukan kalian. Dokter, direktur, pengacara, semuanya terpaku. Raisa berdiri kaku. Dadanya naik turun tidak teratur. Tangannya bergetar hebat. Wanita itu melangkah maju dengan wajah panik. Tapi Adrian
Kau tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia melanggar aturan. Dia. Adrian memejamkan mata sebentar, lalu membukanya dengan penuh ketegasan yang mengejutkan siapapun yang melihatnya. Kalau bukan dia, aku sudah tidak ada di sini. Tidak ada yang berani bicara setelah itu. Adrian lalu mengangkat tangan sedikit lagi. Dan satu lagi. Semua orang menunggu. Raisa bahkan tidak bisa menggerakkan bibirnya. Adrian menatap Raisa dalam-dalam. Ada sesuatu di mata pria itu. Sesuatu yang Raisa tidak mengerti. Sesuatu yang terasa familiar. Lalu ia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan membeku. Dia adalah orang yang sudah aku cari selama 5 tahun ini. Waktu seolah berhenti. Tidak ada satupun suara yang keluar. Hanya detak jantung Raisa yang beradu hebat di dada. Wanita bergaun mahal menatap adiknya dengan tatapan tak percaya. Apa maksudmu? 5 tahun. Adrian mengatur nafas. Suaranya masih lemah. 5 tahun lalu, aku mengalami kecelakaan besar di kota kecil. Ada seorang perawat sukarelawan yang menolongku. Saat aku hampir mati di pinggir jalan, dia memelukku, menahan darahku, dan berdoa untukku. Matanya memandang Raisa tanpa berkedip. Sejak hari itu, aku mencari dia. Tetapi aku hanya ingat matanya. Dan suaranya. Raisa menutup mulutnya. Air matanya turun. Ingatan itu kembali seperti badai. Hujan deras. Suara orang-orang panik. Bau darah. Dan seorang pemuda yang terjepit di dalam mobil. Tubuhnya menggigil. Nafasnya tersengal. Raisa muda yang masih perawat sukarelawan. Berlari ke arah itu tanpa pikir panjang. Ia memeluk tubuh pemuda itu sambil berkata, "Tolong bertahan. Jangan tidur. Allah akan jaga kamu." Raisa membeku. Itu suaranya. Itu kalimatnya. Wanita bergaun mahal melangkah mundur. Wajahnya shock. "Adik, maksudmu, itu, dia?" Adrian mengangguk pelan. "Aku hidup malam itu karena dia." Direktur hampir menjatuhkan map yang ia pegang. Perawat senior di belakang menutup mulutnya. Pengacara saling memandang dengan wajah pucat. Adrian menoleh ke direktur. "Batalkan pemecatan itu. Sekarang juga." Direktur langsung mengangguk tanpa berani membantah. "Langsung saya batalkan, Tuan." Wanita bergaun mahal tampak marah sekaligus ketakutan. Namun ia tidak bisa berkata apapun. Setiap orang di ruangan itu tahu. Suara Adrian adalah keputusan mutlak. Setelah suasana sedikit mereda, Adrian kembali menatap Raisa. Wajahnya melembut. Nafasnya teratur turun perlahan. "Terima kasih." Suaranya pecah pelan. Raisa tidak mampu menahan air matanya lagi. Suara hatinya pecah. Tangannya menutup mulutnya sambil menunduk. Ia menangis. Bukan karena dipuji. Bukan karena pernyataan besar itu. Tapi karena kebaikan kecil di masa lalu. Kembali padanya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Dan tak seorang pun di ruangan itu tahu bahwa kalimat Adrian malam itu baru awal dari kejutan yang jauh lebih besar. Keheningan setelah kalimat Adrian menggantung di udara begitu padat. Seakan bisa diraba. Tidak satu pun dari orang yang memenuhi ruang VIP itu berani bernapas terlalu keras. Bahkan suara mesin monitor yang biasanya terdengar jelas kini seperti tenggelam di antara detik-detik yang berjalan lambat. Raisa masih berdiri di tempat yang sama. Tubuhnya lemah, lutut gemetar, dan jemari saling menggenggam erat. Ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Di dalam dirinya, berbagai perasaan bertabrakan seperti gelombang besar yang datang bertubi-tubi. Syok, tidak percaya. Dan rasa haru yang menekan dadanya begitu kuat. Matanya berkaca-kaca. Namun ia menunduk untuk menahan air mata agar tidak tumpah lagi. Ia tidak ingin terlihat lemah. Tidak di depan begitu banyak orang. Tidak setelah dirinya dihina, dituduh, dan hampir kehilangan pekerjaannya. Namun suara pelan dari ranjang membuatnya mengangkat wajah. "Raisa, kan?" Suara Adrian lemah. Namun penuh ketegasan yang tidak bisa diabaikan. Raisa mengusap matanya, lalu melangkah mendekat.
Wanita bergaun mahal, kakak Adrian, hendak menahan langkah Raisa. Namun Adrian sedikit menggerakkan jari sambil menatap tajam. "Kak, jangan halangi dia." Wanita itu langsung berhenti bergerak. Tak berdaya. Ia menelan ludah. Wajahnya pucat, dan bibirnya gemetar. Raisa berhenti tepat di samping ranjang. Ia tidak tahu harus bicara apa. Namun Adrian tersenyum tipis. "Sudah lama aku ingin menemukanmu." Raisa terkejut. 5 tahun. Adrian menatap langit-langit sejenak, seolah mengumpulkan tenaga untuk berbicara. "Malam itu, saat aku hampir mati di pinggir jalan, kau ada di sana. Kau menahan darahku dengan tanganmu. Kau menepuk pipiku agar aku tidak pingsan. Dan kau bilang Allah akan menjagaku. Itu suara yang paling kuingat dalam hidupku." Raisa menggigit bibir. Air matanya kembali mengalir. "Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Kau menyelamatkan hidupku." Adrian menoleh ke direktur rumah sakit yang berdiri kaku seperti patung. "Dia perawat yang menolongku tanpa melihat siapa aku. Tanpa takut pada hujan, atau darah, atau mati." Direktur menunduk dalam-dalam. "Tuan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hampir membuat keputusan salah." Adrian mengabaikannya dan kembali menatap Raisa. "Karena itu, aku tidak akan diam kalau mereka menyakitimu." Wanita bergaun mahal langsung bicara, mencoba membela diri. "Adik, kau tidak tahu apa yang terjadi. Perawat itu menyentuhmu tanpa izin. Dia..." Adrian membuka mata sepenuhnya. Tatapannya tajam. "Kau seharusnya berterima kasih kepadanya, bukan mempermalukannya." Wanita itu terdiam. Ayah Adrian juga diam. Pengacara menunduk. Para perawat senior di pintu bergeser gelisah. Adrian menatap seluruh ruangan. Suaranya lebih kuat daripada sebelumnya. "Mulai detik ini, aku minta seluruh keluarga dan pihak rumah sakit menghormati dia." Direktur buru-buru mengangguk. "Iya tuan. Tentu tuan. Kami akan membuat pernyataan resmi." "Bagus." Adrian menarik nafas dalam. "Dan satu lagi." Semua orang kembali diam, menunggu. Terima kasih saja tidak cukup. Adrian menatap Raisa lagi. "Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa kebaikan kecil bisa menyelamatkan seseorang. 2 kali." Raisa mengusap air matanya. "Tuan, saya tidak butuh apa-apa. Saya hanya melakukan tugas saya." "Justru karena itu." Adrian tersenyum lemah. "Kau layak mendapat lebih dari sekadar tugas." Ia menoleh pada direktur. "Mulai malam ini, saya menanggung biaya kuliah spesialisnya. Semua. Sampai selesai." Suara para perawat yang mengintip langsung berbisik lirih terkejut. Direktur terbata. "Tuan, itu sangat besar nilainya." "Aku tahu." Adrian menjawab tegas. "Dan saya akan membuat beasiswa nasional dengan namanya. Untuk perawat-perawat yang tulus seperti dia." Raisa menganga kecil, gemetar. Jangan begitu, tuan. Saya tidak pantas." Adrian memotong lembut. "Kau pantas. Sangat pantas." Ia memejamkan mata sebentar, lalu berkata dengan suara yang paling lembut sejak ia sadar. "Dan aku ingin mengatakan satu hal terakhir untukmu." Raisa menelan ludah. Ruangan menjadi sunyi. Semua orang menahan nafas. Adrian membuka mata perlahan, menatap Raisa seolah hanya mereka berdua yang ada di dunia ini. "Terima kasih, karena menyelamatkan hidupku 2 kali." Kata-kata itu menggema di dalam hati Raisa. Ia merasa seperti waktu berhenti. Tangannya menutup mulutnya. Air matanya jatuh satu persatu. Ia tidak sanggup menahan lagi. Semua orang yang ada di ruang VIP itu menunduk pelan. Sebagian meneteskan air mata. Sebagian merasa malu karena sebelumnya meremehkan Raisa. Sebagian lagi terpaku dengan haru yang tidak bisa dijelaskan. Keluarga Adrian memilih diam mendengar keputusan tegas dari Adrian. Pengacara juga ikut bicara. "Maafkan kami, suster.
Kami bertindak tergesa-gesa. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Perawat senior yang tadinya jauh-jauh dari konflik sekarang mendekat, menepuk bahu Raisa dengan wajah bersalah. Raisa, kami minta maaf. Kami seharusnya membantumu, bukan menjauh. Raisa menggeleng, berusaha tersenyum walau wajahnya masih basah air mata. Semua sudah berlalu. Yang penting pasien selamat. Barulah ia menyadari. Biaya kuliah spesialis, beasiswa nasional, penghormatan yang tiba-tiba. Semuanya bukan yang benar-benar membuat dadanya penuh. Yang membuat dadanya sesak adalah kalimat Adrian yang keluar dengan tulus. Tanpa pamrih, tanpa dramatisasi, tanpa syarat. Dan malam itu, ketika Raisa keluar dari ruang VIP dengan langkah pelan, ia melihat banyak perawat dan petugas lain menatapnya dengan kagum, hormat, dan terharu. Bukan karena Adrian seorang pewaris kaya. Bukan karena ruang VIP. Bukan karena hadiah atau beasiswa. Tapi karena seorang perempuan sederhana. Yang dulu menolong tanpa diketahui siapapun. Yang malam ini hampir dipecat. Telah membuktikan bahwa kebaikan yang tulus selalu kembali kepada pemiliknya. Dalam bentuk yang paling tak terduga. Hujan turun pelan malam itu. Malam yang gelap, dingin, dan penuh tekanan. Malam ketika seluruh rumah sakit sedang dibanjiri pasien kecelakaan beruntun, dan Raisa baru saja keluar dari ruang VIP setelah dihina, dituduh, dan diseret keluar oleh keluarga besar Adiwira. Tubuhnya masih gemetar ketika ia memasuki kembali ruang jaga lantai 3. Namun dia merasa sedikit senang dia tak akan dipecat. Tirai-tirai hijau di ruang kelas 3 bergoyang pelan, seolah ikut merasakan badai emosinya. Di Nurse Station, beberapa perawat senior membicarakan hal lain, pura-pura tidak melihat Raisa yang wajahnya masih memerah dan matanya sembab. Raisa duduk pelan di kursinya. Tangan kirinya memegang tepi meja, sementara tangan kanan mengusap pipi yang basah oleh air mata yang sudah ia tahan sejak tadi. Suara Ayu, teman kerjanya, terdengar dari meja seberang. "Rai, kamu kenapa? Wajahmu tegang sekali. Bukankah sudah selesai? Kamu tak akan dipecat, cerialah." Raisa menggeleng. Ia ingin menjawab, ingin menceritakan semua. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan, seperti suara yang dipaksa untuk diam. Ia hanya menjawab pelan, "Aku tidak apa-apa." Ayu memandangnya lama, lalu menghela napas. "Kau selalu bilang begitu." "Ya sudah, kalau butuh bantuan bilang ya." Setelah Ayu pergi, Raisa kembali menunduk. Tangannya saling meremas di pangkuannya. Ia berusaha bernapas pelan, namun napasnya justru terasa menyakitkan. Matanya menatap meja Nurse Station yang penuh kertas dan pulpen, tapi pikirannya tidak berada di sana. Ia teringat sesuatu. Sesuatu yang sejak beberapa jam lalu mengganggunya tanpa henti. Kejang Adrian. Pucat yang tidak wajar. Keringat dingin yang terlalu banyak. Detak jantung yang melemah lalu melonjak tiba-tiba. Raisa memejamkan mata. Sekilas, bayangan wajah Adrian saat itu muncul lagi. Mata laki-laki itu setengah terbuka, kehilangan fokus, seolah tubuhnya sedang berhenti di antara batas hidup dan mati. Raisa menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya mulai bergetar lagi. "Ada yang salah," bisiknya lirih. Ia tidak tahu apa. Tidak tahu bagaimana menjelaskan. Tidak ada bukti. Tidak ada gejala pasti. Namun naluri seorang perawat tidak bisa dibohongi. Dan naluri itu berteriak keras malam itu. Ada sesuatu di tubuh pasien ini. Sesuatu yang tidak normal. Raisa membuka mata. Tatapannya kini jauh lebih tajam. Ia berdiri tiba-tiba. Bangku yang ia duduki bergerak mundur beberapa sentimeter. Ia menarik napas panjang, lalu berjalan cepat keluar Nurse Station tanpa menunggu siapapun bertanya. Lorong malam itu sepi. Hanya terdengar bunyi hujan tipis yang memukul kaca jendela rumah sakit. Lampu-lampu neon di langit-langit memberi rona pucat ke seluruh tempat. Raisa menuju tangga darurat, menuruni 1 lantai. Ia tidak mengambil lift agar tidak menarik perhatian. Di lantai 2, lampu lorong laboratorium menyala redup.
Sebagian besar staf lab sudah pulang. Hanya ruangan kecil di ujung lorong yang masih hidup dengan cahaya. Ruangan tempat analis malam bertugas begadang. Raisa melangkah ke arah pintu kecil bertuliskan, "Ruang formulir lab." Tangannya gemetar saat ia membuka pintu. Di dalam ruangan itu ada rak berisi kertas permintaan tes, stempel, dan beberapa lembar kosong yang biasa digunakan dokter. Raisa berdiri di depan meja kecil. Ia tahu ini berisiko. Ia tahu ini bisa berakibat fatal untuk karirnya. Ia bisa dipecat, dituduh, bahkan dilaporkan. Namun ia juga tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu malam itu, tidak akan ada yang melakukannya. Dengan tangan bergetar, ia menarik satu formulir kosong. Kertas itu terasa dingin di ujung jarinya. Seolah ikut memperingatkan bahwa keputusan yang ia buat bukanlah keputusan ringan. Ia mengambil pulpen dari saku seragamnya, menarik napas, dan mulai menulis. Nama pasien, Adrian Maheswara Adiwira. Jenis pemeriksaan, tes darah lengkap dan tes deteksi zat asing kadar rendah. Catatan tekanan, keluhan tidak stabil, gejala kejang, napas tidak teratur, perubahan fisik tidak wajar. Raisa berhenti menulis. Tangannya terhenti di atas kertas. Haruskah ia menulis alasan lebih detail? Atau haruskah ia menulis sesuatu yang lebih jelas? Namun ia tahu, jika ia menulis sesuatu yang terlalu spesifik, formulir itu bisa dipertanyakan, ditolak, atau lebih buruk, dilaporkan pada kepala perawat. Ia akhirnya menulis sangat pelan. Hanya satu kalimat pendek. Indikasi perlu pemeriksaan lanjutan. Ia menarik napas gemetar. Setelah yakin tulisan itu cukup, ia menggenggam formulir itu. Jantungnya berdetak cepat. Matanya berair. Tapi ia tidak berhenti. Ia berjalan cepat ke ruang VIP nomor 3. Lorong itu masih kosong. Tidak ada keluarga Adrian. Tidak ada perawat lain. Ia membuka pintu sedikit. Adrian masih tidur. Napasnya mulai stabil setelah tindakan darurat Raisa sebelumnya. Meski lelah, Raisa tetap bergerak cepat tapi teratur. Ia memakai sarung tangan steril dari kotak kecil di samping ranjang. Mengambil alat pengambil sampel darah yang biasa digunakan untuk pemeriksaan rutin. Dengan teknik tangan yang sangat terlatih, ia mengecek jalur infus Adrian, lalu mengambil sedikit sampel darah dari selang menggunakan adaptor steril, bukan dari pembuluh langsung agar tidak membangunkannya. Gerakannya cepat, hening, tidak meninggalkan jejak. Setelah selesai, ia menutup alat itu dan memasukkannya ke wadah khusus. Raisa menatap wajah Adrian sebentar. "Maaf ya, aku harus lakukan ini." Ia menutup pintu perlahan, lalu berjalan kembali ke laboratorium. Di sana, seperti sudah ditebaknya, Mas Bimo masih berada di meja komputer dengan mata mengantuk, ditemani secangkir kopi panas yang sudah separuh dingin. "Mas." Suara Raisa hampir tidak keluar. "Bisa tolong proses tes ini?" Mas Bimo mengangkat wajah. Ia membaca formulir itu, lalu menatap Raisa heran. "Ini seharusnya permintaan dokter, Sa, bukan perawat." "Aku tahu." Raisa menunduk. "Tapi, ini penting. Sangat penting. Tolong ya." Suara Raisa pecah sedikit. Ketegangan, rasa takut, rasa bersalah, semuanya bercampur. Mas Bimo memandangnya lama. Lalu menghela napas pelan. "Aku percaya sama kamu. Sini, biar kurus." Raisa menunduk dalam-dalam. "Terima kasih, Mas." Ia tidak tahu apa yang akan terjadi seminggu kemudian. Ia tidak tahu bahwa tindakan nekatnya malam itu akan membawa kebenaran yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan ia juga tidak tahu bahwa malam itu adalah malam ketika takdir mulai bergerak dalam senyap. Pagi itu, ketika hasil tes akhirnya keluar, Raisa menggenggam map itu dengan hati bergetar. Ia tidak menyesal mengambil sampel darah Adrian. Ia hanya berharap Adrian cukup kuat untuk menerima kebenaran itu. Karena kertas tipis di dalam map itu bukan hanya bukti bahaya, tapi juga kunci untuk membuka pintu gelap yang bersembunyi di dalam keluarga besar itu.
Pintu yang hanya bisa dibuka oleh orang yang tidak menyerah pada kebaikan kecil. Raisa. Pagi itu rumah sakit Nusantara Medika terasa berbeda dari hari-hari biasanya. Udara pagi yang biasanya lembut kini dipenuhi bisikan, langkah cepat, dan suara pintu yang dibuka dan ditutup dengan tergesa. Bahkan dinding kaca di lobi bawah memantulkan cahaya matahari yang lebih terang dari biasanya, seolah ikut mempersiapkan perpisahan yang tidak biasa. Karangan bunga ucapan syukur berjejer di sepanjang dinding ruang VIP lantai 3. Beberapa petugas kebersihan sibuk merapikan vas-vas bunga mahal yang baru saja tiba. Di ujung lorong, seorang perawat senior sedang menata tumpukan dokumen pelepasan pasien. Namun di tengah semua hiruk-pikuk itu, Raisa berdiri sendirian di dekat jendela panjang lantai 3. Ia menggenggam sebuah map krem dengan kedua tangan seolah itu benda paling rapuh di dunia. Padahal isinya justru bisa meruntuhkan semua ketenangan yang terlihat pagi itu. Map itu berisi hasil tes tambahan yang ia minta diam-diam seminggu lalu. Tes yang seharusnya hanya boleh dilakukan dokter. Tes yang hanya dilakukan jika ada kecurigaan besar. Dan sekarang, hasilnya sudah keluar. Itu sebabnya jantung Raisa berdebar lebih kencang daripada biasanya. Ia menghela nafas pelan. Allah, kuatkan aku. Deru lift terdengar dari ujung koridor. Beberapa perawat pendamping keluarga Adiwira keluar dengan langkah cepat. Mereka semua tersenyum dan mengucap selamat pada hari kepulangan Adrian. Bagi mereka, hari ini hari bahagia, hari pemulihan. Hari ketika pewaris keluarga besar itu akhirnya bisa kembali ke rumah. Tapi di hati kecil Raisa, sesuatu terasa tidak damai. Bukan karena Adrian akan pergi. Ia senang laki-laki itu pulih. Ia senang ia tidak lagi menahan nyawanya di antara detik-detik yang tak menentu. Ia bahkan bangga telah menjadi bagian dari perjuangan itu. Yang membuat dadanya berat adalah apa yang ia ketahui pagi ini. Sesuatu yang lebih gelap dari yang siapapun bayangkan. Suara langkah mendekat. Nada muncul dari ujung lorong, membawa tumpukan catatan. Raisa, kau di sini rupanya. Nada mendekat sambil menarik nafas. Kau tidak ikut turun ke lobi. Katanya nanti akan ada beberapa wartawan. Raisa tersenyum hambar. Aku tidak perlu di sana. Dokter dan direktur yang menangani prosedur pulang. Nada memperhatikan wajah Raisa yang sejak tadi tidak lepas dari map yang ia genggam. Kau sembunyikan apa itu? Nada mengerutkan dahi. Kau kelihatan sangat tegang. Raisa terdiam. Ia ingin bercerita. Sangat ingin. Tapi ia tahu satu hal. Jika informasi ini keluar sebelum waktunya, semuanya bisa menjadi kacau. Dan kacau itu bukan kacau kecil. Ini menyangkut nama besar keluarga Adiwira. Konglomerat yang tidak sembarang orang bisa sentuh. Raisa menarik nafas pelan dan menggeleng lembut. Tidak apa-apa. Cuma, belum siap berpisah dengan pasien yang bawel saja. Ia mencoba bercanda. Nada tertawa pelan, meski jelas tidak sepenuhnya percaya. Kau memang tidak berubah. Selalu menyimpan semuanya sendiri. Nada menepuk bahu Raisa. Kalau kau butuh bantuan apapun, panggil aku ya. Setelah Nada pergi, Raisa kembali berdiri tenang. Namun dadanya justru semakin berdebar. Ia membuka sedikit bagian depan map itu, melihat tulisan singkat yang sudah ia hafal sejak subuh tadi. Terdeteksi. Zat kimia asing dalam kadar kecil, tidak termasuk obat standar rumah sakit. Jejak zat menunjukkan pola masuk bertahap selama 2 minggu berturut-turut. Raisa memejamkan mata. Bayangan Adrian di malam kejang itu muncul jelas. Tubuh tinggi itu bergetar. Napasnya hilang muncul. Selang oksigen hampir lepas. Seandainya ia tidak melewati ruang VIP malam itu. Seandainya alarm oksigen tidak ia dengar. Mungkin Adrian tidak akan pernah bangun lagi. Dan seandainya ia tidak mengambil tindakan diam-diam untuk melakukan tes tambahan. Tidak seorang pun akan tahu bahwa selama 2 minggu sebelum kecelakaan, ada sesuatu yang masuk ke tubuh Adrian dalam dosis kecil. Seolah menunggu waktu untuk mencuri hidupnya. Raisa membuka mata. Ia harus memberitahu Adrian. Dia punya hak untuk tahu. Tidak peduli apa risikonya. Ia menegakkan tubuh, menarik nafas panjang,
lalu berjalan menuju pintu ruang VIP nomor 3. Pintu diketuk pelan. Raisa masuk. Adrian sedang duduk di tepi ranjang, mengenakan pakaian kasual biru lembut. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, wajahnya jauh lebih segar dari seminggu lalu. Sorot matanya hidup, senyumnya kembali, dan caranya duduk menunjukkan bahwa ia siap kembali ke dunianya. Seseorang berdiri di dekat meja, yang baru dia ketahui namanya Clarissa, kakak perempuan Adrian yang melaporkannya pada direktur seminggu lalu, sedang merapikan tas tangan mahal sambil sesekali menatap ke arah adiknya. Tetapi tidak seperti sebelumnya. Tatapannya kini tampak jauh lebih lembut. Ada kelelahan dan kesedihan yang disembunyikan di balik riasannya yang rapi. Dan di kursi kulit dekat jendela, duduk seorang pria berjas hitam dengan ekspresi angkuh yang sangat dikenali Raisa, yang dulu juga ikut andil menghinanya. Dialah Ferdian, suami Clarissa, dan orang yang dulu memelototinya di malam kejadian, seolah dirinya sampah yang tidak pantas menghirup udara yang sama dengan mereka. Sementara seorang pria parubaya yang Risa ketahui adalah ayah Adrian, selama 2 hari ini tak lagi Raisa lihat, dia juga tak ingin terlalu kepo. Ketika Raisa masuk, Ferdian hanya mengangkat dagu sedikit dan menatapnya dari ujung mata. Sikapnya masih sama, angkuh, arogan, dan merasa paling penting di ruangan itu. Adrian menoleh dan tersenyum. "Raisa." Suara itu hangat. "Aku kira kau akan sibuk pagi ini." Raisa tersenyum tipis. "Aku memang sibuk, tapi aku ingin memastikan semua benar sebelum Tuan pulang." Clarissa diam, hanya mengangguk kecil. Sikapnya sudah tidak lagi sekeras dulu. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Entah itu rasa bersalah, penyesalan, atau keduanya. Adrian menepuk sisi ranjang. "Duduklah sebentar. Sebelum aku pergi, aku ingin mengucapkan terima kasih lagi." Raisa menggeleng cepat. "Tidak perlu. Saya hanya melakukan kewajiban saya sebagai perawat." "Bukan. Kamu melakukan lebih dari itu." Adrian menatapnya penuh terima kasih. "Kau menyelamatkanku 2 kali, dan aku tidak akan pernah lupa." Raisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Tapi ia tahu ia tidak boleh larut dalam perasaan itu. Ada sesuatu yang lebih penting. Ia mengangkat map itu dengan kedua tangan. "Tuan, sebelum Anda pulang, ada sesuatu yang harus saya sampaikan." Perubahan suasana terjadi seketika. Adrian menegakkan tubuh. Clarissa mengangkat kepala cepat. Ferdian berhenti memainkan ponselnya. Raisa menarik nafas panjang, lalu menyerahkan map itu ke Adrian. "Ini hasil tes tambahan yang saya minta seminggu lalu. Hasilnya baru keluar pagi ini." "Tes tambahan?" Adrian menatapnya bingung. "Kenapa harus tes tambahan?" Raisa menelan ludah. "Malam itu, setelah saya dimarahi, setelah semua orang menuduh saya mencari perhatian, saya tidak bisa menghilangkan rasa aneh dari kondisi Anda." Suaranya pelan namun tegas. "Ada sesuatu yang tidak wajar. Saya tidak tahu apa. Tapi sebagai perawat, saya tidak bisa menutup mata." Clarissa tampak syok. Ferdian mengangkat alis, tampak tidak senang. Adrian membuka map itu. Detik pertama ia diam. Detik kedua, wajahnya berubah serius. Detik ketiga, rahangnya mengeras. "Zat kimia asing." Gumamnya pelan. Dalam kadar kecil, bertahap, selama 2 minggu sebelum kecelakaan. Ferdian tertawa pendek. "Ah, itu pasti kesalahan alat. Atau salah baca." Raisa menggeleng. "Alat dicek 3 kali. Laporan ditandatangani analis senior. Tidak ada kesalahan." Adrian menurunkan kertas itu perlahan. Tatapannya berubah. Tidak lagi sekadar terkejut. Tidak lagi sekadar takut. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Dia pikir dia jatuh sakit hanya karena terlalu lelah bekerja siang dan malam, sampai membuatnya shock berat. Namun ternyata masalah ini terlalu besar, dan sesuatu mulai tumbuh di hatinya. Kecurigaan dan rasa ingin tahu yang tajam. Ia menatap Raisa dalam-dalam. "Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan pernah tahu." Raisa menunduk.
Saya hanya memikirkan keselamatan pasien. Tidak. Adrian menggeleng pelan. Kamu menyelamatkan nyawaku. Untuk ketiga kalinya. Kata-kata itu membuat Clarissa menggigit bibir menahan sesuatu. Membuat Ferdian memalingkan wajah dengan kesal. Membuat Raisa menutup mulutnya dengan tangan, menahan air mata. Adrian berdiri perlahan. Dan sekarang, aku harus mencari tahu apa yang terjadi. Suaranya rendah. Berbahaya. Penuh tekad. Ia melirik ke arah keluarganya. Tanpa mereka sadari, tanpa suara. Ia sudah memutuskan. Ia akan menyelidiki semuanya. Tanpa sepengetahuan siapapun. Karena jawaban dari kertas tipis itu bisa menghancurkan seluruh rumah. Dan Raisa, tanpa pernah ia niatkan, telah membuka pintu besar menuju rahasia yang selama ini disembunyikan di balik keluarga kaya itu. Pintu yang setelah dibuka, tidak akan pernah bisa ditutup lagi. Sejak menerima map krem dari Raisa pagi itu, Adrian tidak bisa melepaskan pikirannya dari hasil tes tersebut. Zat asing dalam darahnya masuk pelan-pelan selama 2 minggu. Ditambahkan sedikit demi sedikit. Dan pada akhirnya membuat tubuhnya ambruk di jalan raya. Namun itu bukan bagian terburuknya. Bagian paling menyakitkan adalah orang yang memiliki akses paling dekat untuk memasukkan sesuatu ke makanan dan minumannya hanyalah satu lingkaran kecil. Keluarganya. Pembantu rumahnya. Orang yang ia percaya sepenuhnya. Dan ketika mobil mewah keluarga Adiwira melaju meninggalkan rumah sakit Nusantara Medika, Adrian hanya diam di kursi belakang. Clarissa duduk di sampingnya, mencoba bersikap biasa, meski ada kepanikan yang tidak bisa disembunyikan dari mata kakaknya itu. Ferdian, suami Clarissa, duduk di depan bersama sopir. Ia tidak banyak bicara. Hanya sesekali menatap Adrian lewat kaca kecil di bagian tengah mobil. Tatapannya datar, namun terasa mengawasi. Adrian menyandarkan kepala, memejamkan mata, mencoba menyusun semua potongan yang ia punya. 2 minggu sebelum kecelakaan, ia ingat rasa pahit di kopi pagi yang baru ia minum sekali lalu ia tinggalkan. Ia ingat pernah muntah tanpa sebab saat makan malam keluarga. Ia ingat pernah pingsan sebentar di toilet kantor namun menganggap itu hanya kelelahan. Dan yang paling penting, ia ingat seseorang yang memberinya jus vitamin setiap pagi, dengan alasan agar ia tidak kelelahan di tengah kesibukan proyek besar perusahaan. Seseorang yang sangat dekat. Seseorang yang ia percaya. Clarissa, kakaknya sendiri. Namun Adrian menahan diri. Ia tidak ingin langsung menuduh. Karena ada satu hal lain. Suami Clarissa, Ferdian, pria yang tampak sempurna dari luar, bersikap angkuh, selalu memamerkan kekayaannya. Tapi di balik senyum mahal dan jas rapi itu, Adrian melihat sesuatu. Mata yang kosong, mata yang penuh ambisi, mata yang tidak sayang pada siapapun. Mobil berhenti di halaman rumah besar keluarga Adiwira. Bangunan itu megah dengan pilar putih besar. Taman hijau rapi, dan kolam kecil di sisi kanan. Rumah itu terlihat damai, namun Adrian kini melihatnya berbeda. Bukan rumah, tapi labirin. Tempat rahasia bisa mengendap selama bertahun-tahun. Clarissa mendekat, membantu Adrian turun. Hati-hati ya, Dick. Tangannya gemetar. Suaranya sedikit serak. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Adrian hanya mengangguk. Aku bisa sendiri. Ferdian menghampiri, memasukkan tangannya ke saku jas. Kau terlihat lebih segar. Adrian. Baguslah. Jangan berpikir macam-macam soal laporan tes itu. Kadang alat lab memang salah membaca. Adrian menatapnya lama. 3 kali alat dicek. Kalau salah, lab tidak akan menyerahkannya kepadaku. Ferdian tersenyum tipis. Senyum yang tidak menyentuh matanya. Baiklah, kalau kau butuh sesuatu, panggil aku. Lalu ia menepuk bahu Adrian sedikit keras. Bersikap seperti pemilik rumah. Adrian tidak bereaksi, hanya menatap lembut. Tapi di dalam hatinya, gelombang kecurigaan semakin kuat. Malam hari, rumah sudah tenang. Semua lampu luar dimatikan kecuali 2 lampu kecil di taman.
Di ruang kerja lantai 2, Adrian duduk sendirian. Di depan laptopnya, ia membuka beberapa rekaman CCTV dalam rumah. Rekaman 2 minggu terakhir. Kejadian-kejadian sebelum tubuhnya ambruk. Tangannya bergetar sedikit. Bukan karena takut, melainkan karena tekad yang semakin kuat. Ia memutar rekaman ruang makan. Di sana terlihat Clarissa menyiapkan minuman untuknya di saat-saat tertentu. Namun itu masih bisa dianggap wajar. Clarissa memang sering datang ke rumah dan memperhatikan adiknya sejak menikah. Kemudian ia memutar rekaman ruang dapur. Di sana terlihat pembantu rumah, Bu Minah, mengambil sesuatu dari tas kecilnya sebelum mencampurkannya ke dalam jus buah. Adrian menahan napas. Mengulang rekaman itu. Memperbesar layar. Tangan Bu Minah bergetar saat menuangkan cairan ke dalam gelas. Ia menoleh kanan-kiri, memastikan tak ada yang melihat. Lalu ia mengaduk jus itu pelan. Adrian memajukan wajah ke layar laptop. Bu Minah, kau lakukan ini, kenapa? Ia mengulang rekaman 5 kali. Tidak ada yang berubah. Tidak ada keraguan. Pertanyaannya bukan lagi apakah ada racun itu masuk. Pertanyaannya adalah, siapa yang menyuruh? Ia mengetuk meja dengan jarinya. Perlahan. Tok, tok, tok. Masih ada satu ruangan di rumah itu yang belum ia lihat. Rekaman ruang tamu besar. Tempat Clarissa dan suaminya sering bertemu dengan pembantu rumah untuk memberi instruksi. Adrian memutar rekaman itu. Beberapa menit pertama normal. Percakapan ringan. Rutinitas harian. Kemudian pada rekaman 5 hari sebelum kecelakaan, Adrian melihat sesuatu yang membuat tubuhnya menegang. Clarissa duduk di sofa. Lehernya tampak memar-samar, seolah habis menerima kekerasan. Ia menunduk. Tangan mengepal. Matanya sembab. Di depannya, berdiri seseorang. Ferdian. Pria itu berbicara dengan nada rendah tapi tajam. Kau dengar aku. Lakukan saja. Tidak sulit. Hanya beberapa tetes. Dia terlalu sibuk urusi perusahaan. Tidak akan sadar. Clarissa menggeleng keras. Aku tidak bisa. Itu adikku sendiri. Ferdian menunduk cepat. Menarik rahang Clarissa dengan kasar. Kau pikir aku peduli? Kalau dia jatuh, perusahaan itu jadi milikmu. Dan jika itu menjadi milikmu, aku yang mengurus. Kita naik. Kita aman. Clarissa menangis tanpa suara. Matanya penuh ketakutan. Tapi, dia satu-satunya adik yang aku punya. Ferdian menempelkan wajahnya dekat sekali, penuh ancaman. Kau lakukan. Atau kau tahu sendiri apa yang terjadi kalau kau membangkang. Aku tidak segan membuatmu menyesal. Clarissa menutup mulutnya sambil menangis. Dan pada akhirnya, ia mengangguk pelan. Rekaman berhenti di sana. Adrian menutup mata. Detak jantungnya menghantam dada. Bukan hanya racun. Bukan hanya niat buruk. Ini lebih dalam. Lebih gelap. Suara Clarissa dalam rekaman tadi. Bukan suara seseorang yang jahat. Tapi suara seseorang yang hancur. Terjebak. Takut mati. Takut disakiti. Adrian membuka matanya. Ada luka besar yang terasa menyayat di dadanya. Ia merasa marah. Tapi bukan pada Clarissa. Pada Ferdian. Pria yang menikahi kakaknya dengan janji manis tetapi berakhir menjadi kekangan. Laki-laki itu telah menghancurkan keluarganya perlahan. Dan hampir mengambil nyawanya. Namun Adrian tidak ingin terburu-buru. Ia tidak ingin Clarissa terluka lagi. Ia harus menemukan cara mengungkap kebenaran. Dengan bukti kuat. Dan dengan cara yang tidak membuat kakaknya makin hancur. Ia menatap layar laptop. Mata yang biasanya lembut berubah tajam. Aku akan selesaikan ini. Dan di tempat lain, tanpa ia sadari, Clarissa duduk di ruangannya sendiri, menangis tanpa suara. Karena diam-diam, ia tahu adiknya kini mulai menemukan kebenaran yang selama ini ia kubur dalam ketakutan. Dan ia takut. Sangat takut. Bukan takut pada adiknya. Tapi takut pada suami yang menghancurkan hidupnya. Suami bernama Ferdian. Pria dengan jas mahal itu. Pria yang tadi pagi memandang Raisa seperti sampah.
Pria yang telah memaksa Clarissa membunuh adiknya sendiri. Dan malam itu, semua pintu menuju kebenaran mulai terbuka satu persatu. Pintu yang akan menuntun mereka semua menuju klimaks yang tidak bisa dihindari. Langit pagi di kediaman keluarga Adiwira tampak pucat. Seperti tahu bahwa hari itu bukan hari biasa. Hawa rumah terasa berat. Udara seakan menahan napas. Dan setiap langkah di lantai marmer berbunyi terlalu jelas. Adrian bangun lebih pagi dari biasanya. Malam tadi ia tidak tidur dengan tenang. Rekaman-rekaman itu. Kata-kata Ferdian yang dingin. Tangis tertahan Clarissa. Dan fakta bahwa racun itu memang nyata. Semua terus terputar di kepalanya tanpa henti. Ia duduk di ruang kerja dengan lampu kecil menyala. Di hadapannya, rekaman CCTV terbuka. Ia memutar ulang seluruh kejadian untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Setiap detiknya terasa seperti menambah luka baru. Pada pukul 7 pagi, pintu kamarnya diketuk pelan. Tok, tok, adik, boleh kakak masuk? Suara Clarissa, lembut, tetapi terdengar seperti seseorang yang menahan sesuatu bertahun-tahun lamanya. Adrian mengambil napas pelan, mencoba menenangkan diri. Masuk. Pintu terbuka. Clarissa berdiri di ambang pintu dengan wajah yang pucat. Bahkan makeup mahal yang ia pakai tidak bisa menyembunyikan lingkar hitam di matanya. Ia duduk di sofa kecil di depan Adrian tanpa diminta. Kau terlihat lelah, kata Clarissa pelan. Adrian menatap kakaknya. Kakak juga. Keheningan menyelimuti mereka beberapa detik. Suasana terlalu tebal untuk ditembus kata-kata ringan. Clarissa membuka tasnya, mengeluarkan sesuatu. Kotak vitamin. Kotak yang sama yang selama ini ia berikan pada Adrian. Ia meletakkannya di atas meja. Tangannya gemetar. Adik. Suara Clarissa pecah. Maafkan kakak. Adrian menahan napas. Inilah saatnya. Clarissa memegang kotak itu. Matanya mulai berkaca-kaca. Kakak tidak pernah mau melakukan itu. Kakak tidak mau. Demi Allah, kakak tidak mau menyentuh satupun tetes racun itu. Ia mengusap air mata dengan punggung tangan, tetapi suaranya semakin pecah. Tapi dia memaksa kakak. Dia ancam kakak. Setiap malam. Dia bilang kalau kakak tidak lakukan semua itu, dia akan. Suara Clarissa tersendat. Ia memegang lehernya. Di sana, memar-samar yang kemarin tertutup makeup mulai terlihat. Adrian melihatnya. Dan jantungnya serasa diremas. Kak, selama ini. Adrian memejamkan mata. Dia lakukan itu padamu. Clarissa menunduk keras. Air matanya jatuh tanpa henti. Kakak tidak punya siapa-siapa. Ayah hanya peduli pada pencitraan keluarga. Suami kakak selalu menganggap kakak hanya barang untuk dipajang. Kakak tidak diperbolehkan bekerja. Tidak boleh punya teman. Tidak boleh keluar rumah tanpa izin. Ia memeluk dirinya sendiri. Dan ketika ayah menyerahkan perusahaan untuk kau urus, dia marah. Sangat marah. Dia bilang keluarga harus di tangan pria. Dan karena ayah sudah tua, dia pikir hanya kau penghalangnya. Adrian menutup wajah dengan tangannya. Ferdian, pria itu tidak hanya mencoba meracuninya. Ia menyiksa Clarissa, mengurungnya dalam pernikahan penuh bayangan gelap. Kakak. Adrian berkata pelan. Kenapa tidak bilang dari awal? Clarissa menangis lebih keras. Karena kau punya hidupmu sendiri. Adik, punya perusahaan besar. Punya masa depan. Kakak tidak mau kau terbebani dengan hidup kakak yang berantakan. Adrian meraih tangan Clarissa, menggenggamnya erat. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Clarissa membiarkan adiknya memegang tangannya seperti saat mereka masih kecil. Kak, apa benar kau memberikan minuman itu? Clarissa menggeleng keras. Tidak, kakak tidak pernah berani menyentuhnya. Ia menunjuk layar laptop di depan Adrian. Lihat rekamannya. Setiap kali kakak menyiapkan jus, kakak tidak menambahkan apa-apa. Kakak hanya meletakkannya. Adrian memutar rekaman itu. Clarissa benar.
Ia tidak mencampur apapun. Tapi setelah kakak pergi, Clarissa menutup wajah. Dia menyuruh Buminah, pembantu itu, diancam juga. Dia dijanjikan banyak uang. Semua potongan itu bersatu. Jus, tidak terbantahkan. Racun itu bukan dari Clarissa, tapi dari Ferdian. Lewat Buminah. Dan Clarissa hanya menjadi perisai yang dipaksa menerima salah. Adrian menarik napas panjang. Kak, mulai hari ini, kau tidak akan sendirian. Clarissa mengangkat wajah. Matanya merah dan basah. Adik. Adrian bangkit dari kursinya dan memeluk kakaknya. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, Clarissa merasa aman. Aku tidak akan biarkan dia menyentuhmu lagi. Tidak 1 sentimeter pun. Dalam pelukan itu, Clarissa melebur. Menangis sejadi-jadinya. Di lorong rumah, seseorang berdiri di balik dinding. Moping. Buminah. Pembantu yang selama ini melakukan perintah Ferdian dengan hati penuh ketakutan. Ia menutup mulut, menahan tangis. Wajahnya kacau, tubuhnya gemetar. Karena ia tahu, kebenaran akhirnya mulai terbuka. Dan ia tidak bisa menahan rasa bersalah yang menumpuk di dadanya. Ia mundur pelan, melangkah menjauh dari ruangan itu. Dan ia tahu, hari ini, ia harus memutuskan. Menyelamatkan dirinya sendiri, atau menyelamatkan orang lain dari bahaya yang lebih besar. Pilihan itu tidak mudah. Namun Buminah tahu, kebenaran tidak lagi bisa ditahan. Sore hari, Adrian duduk kembali di ruang kerjanya. Ia menatap sunyi ke arah laptopnya. Semua bukti ada di sana. Setiap rekaman, setiap pergerakan Buminah, setiap ancaman Ferdian. Setiap air mata Clarissa, ia tidak akan tinggal diam. Ia tidak akan membiarkan keluarganya hancur lebih jauh. Ketika malam menjelang, sebuah ketukan terdengar di pintu. Tok, tok, suara pelan, gemetar. Tuan Adrian. Suaranya lirih. Saya mau bicara. Itu suara Buminah. Adrian bangkit perlahan, membuka pintu. Buminah berdiri dengan wajah merah, mata bengkak, dan tangan yang saling mencengkeram gemetar. Tuan, saya mau jujur. Adrian menatapnya penuh waspada. Masuk. Buminah masuk dengan langkah berat. Lalu, ia berlutut. Maafkan saya yang mencampurkan cairan itu ke minuman Tuan. Air mata Buminah jatuh deras. Tangisnya mengguncang tubuhnya. Saya tidak mau, tapi saya diancam, saya dipaksa. Kalau tidak, suami Nyonya Clarissa mengancam akan melukai anak saya. Adrian menutup mata keras. Tangannya mengepal. Siapa yang menyuruh? Buminah menangis lebih keras. Tuan, Ferdian. Suasana ruangan menjadi seperti tanah retak yang akhirnya pecah. Kebenaran itu menghantam Adrian tepat di dada. Ferdian. Pria yang duduk angkuh tadi. Pria yang memandang Raisa dengan tatapan merendahkan. Pria yang berani menyiksa istrinya dan mengancam pembantu. Pria yang hampir membunuhnya. Adrian menghela napas panjang. Bangun, Buminah. Kau sudah cukup menderita. Buminah mengangkat wajah. Gemetar. Tuan, Anda tidak marah. Aku marah. Adrian menatapnya dalam. Tapi bukan pada orang yang dipaksa. Aku marah pada orang yang memaksa. Buminah menangis. Terima kasih, Tuan. Di luar ruangan itu, musim baru keluarga Adiwira mulai bergerak. Musim pengungkapan. Musim perhitungan. Musim ketika kebenaran tidak lagi bisa disembunyikan oleh kekayaan atau kekuasaan. Dan Adrian tahu, satu langkah lagi sebelum badai besar benar-benar pecah. Ia harus bertemu seseorang. Seseorang yang tanpa ia sadari, sudah 3 kali menyelamatkan hidupnya. Raisa. Malam itu rumah keluarga Adiwira terasa seperti ruang besar yang menahan napas. Langit gelap, angin tidak bergerak, dan setiap lampu tampak terlalu terang seperti sedang mengawasi sebuah takdir yang baru akan terungkap. Selepas Buminah memberi pengakuan,
Adrian duduk lama di ruang kerjanya. Ia tidak bergerak, tidak berbicara, tidak menunjukkan ledakan emosi apapun. Ia hanya menatap layar laptop dengan semua rekaman yang sudah ia kumpulkan. Semua fakta. Semua detik-detik yang membuktikan niat jahat Ferdian. Dan di atas semuanya, suara tangis Clarissa yang pecah seperti kaca jatuh. Adrian mengusap wajahnya, mengatur napas. Malam itu, ia membuat keputusan yang akan mengubah kehidupan semua orang. Ia berdiri, membuka pintu, dan berjalan keluar. Langkahnya pelan, tapi pasti, menuju ruang tamu besar tempat Ferdian biasa duduk memelototi ponselnya, seolah rumah itu miliknya. Dan benar saja, Ferdian ada di sana, menyilangkan kaki, meneguk wine mahal, sambil memainkan layar ponsel. Saat Adrian muncul, lelaki itu hanya mengangkat alis. "Oh, kau datang. Bagus. Ada apa malam-malam begini?" Adrian tidak menjawab. Ia duduk di kursi hadapan Ferdian, menatapnya lurus tanpa berkedip. "Aku sudah tahu semuanya." Ferdian mengernyit. "Tahu apa?" Adrian tidak perlu bicara panjang. Ia mengambil remote kecil di meja dan menyalakan layar besar di ruang tamu. Rekaman CCTV mulai diputar. Adegan Clarissa dipaksa oleh Ferdian. Adegan ancaman. Adegan Buminah mencampur racun. Adegan ketika Ferdian menarik rahang Clarissa dengan kasar. Ruang tamu langsung membeku. Ferdian menjatuhkan gelasnya. Wine merah mengalir di karpet marmer seperti darah yang bocor. "Dari mana kau?" Suara Ferdian pecah. "Kau tidak boleh mengambil rekaman itu tanpa izin keluarga." Adrian tidak memilih membalas dengan marah. Ia berbicara pelan, dingin, dan sangat jelas. "Izin keluarga apa yang kau maksud? Aku ahli waris keluarga ini. Rumah ini punya ayah. Dan aku berhak melihat apapun yang terjadi di dalamnya." Ferdian berdiri, menepuk jasnya, berusaha mengembalikan sikap angkuh yang ia banggakan. "Kau pikir dengan rekaman itu kau bisa menjatuhkan aku? Clarissa yang memberikan jus itu. Dialah yang..." "Cukup." Adrian menghentikan kalimat itu dengan tatapan tajam. Dalam detik itu, Clarissa muncul di ambang tangga. Ia sudah mendengar semuanya. Wajahnya penuh luka batin. Air mata menetes tanpa henti. Ferdian segera mengubah ekspresi. "Sayang, kau harus jelaskan pada adikmu. Kau lakukan itu demi..." "Diam." Clarissa memotongnya dengan suara yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Bukan suara lembut. Bukan suara takut. Tapi suara seorang perempuan yang akhirnya menemukan keberaniannya. Clarissa turun perlahan. Setiap langkahnya gemetar. Namun matanya teguh menatap suaminya. "Aku tidak akan tutup mulut lagi." Ferdian memandangnya tidak percaya. Ia tidak pernah menyangka Clarissa akan melawan. Clarissa berdiri di samping Adrian. Untuk pertama kalinya, ia merasa terlindungi. "Aku tidak pernah memberi racun pada adikku." Suara Clarissa jelas. "Aku disiksa, diancam, dipukul, dimaki, dan aku dipaksa untuk hanya mengikuti semua perintahmu." Ferdian tertawa sinis. "Kau bisa bilang apa saja sekarang. Tapi, aku punya bukti." Clarissa mengangkat ponselnya. Foto memar. Rekaman suara. Pesan-pesan ancaman. Ferdian terdiam untuk pertama kalinya. Adrian berdiri. "Kau mencoba membunuhku. Kau menyiksa istrimu. Kau mengancam pembantu rumahku. Dan kau hampir menghancurkan keluarga ini." Ferdian menelan ludah. "Kau tidak bisa membuktikan itu di pengadilan." "Aku..." Tok, tok. Pintu rumah besar itu diketuk keras. Adrian menoleh. "Aku tidak perlu membuktikan apa-apa. Polisi yang akan melakukannya." Ferdian memucat. Pintu dibuka oleh penjaga rumah. 2 polisi memasuki ruangan, diikuti seorang penyidik. "Kami mendapat laporan percobaan pembunuhan berencana terhadap Tuan Adrian Maheswara Adiwira, serta laporan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Nyonya Clarissa." Clarissa menunduk, menangis.
Tapi untuk pertama kalinya, itu bukan tangis ketakutan. Itu tangis lega. Ferdian mundur selangkah. Kalian tidak bisa menangkap aku. Aku. Polisi meraihnya. Menggenggam kedua tangannya. Memborgolnya. Anda punya hak untuk diam. Apapun yang Anda katakan bisa digunakan di pengadilan. Ferdian meronta. Clarissa, lepaskan aku. Kau istriku. Clarissa menutup telinganya. Aku bukan istrimu lagi. Aku ingin pisah. Adrian memegang bahu kakaknya. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Clarissa merasa bebas. Polisi membawa Ferdian keluar rumah. Suara teriakannya memudar di balik pintu besar. Dan setelah pintu tertutup, rumah itu terasa lebih lapang. Lebih ringan. Seperti udara kembali bisa bergerak untuk pertama kalinya. Clarissa jatuh berlutut. Adrian memeluknya erat. Dick, terima kasih. Kau menyelamatkan hidup kakak. Adrian memejamkan mata. Kita saling menyelamatkan. Dalam keheningan itu, Adrian juga tahu satu hal. Tanpa Raisa, semua ini tidak akan pernah terbuka. Pagi itu, setelah malam panjang penuh tangis, polisi datang membawa Ferdian dengan tangan terborgol. Wajah lelaki itu pucat. Tak ada lagi kesombongan yang dulu selalu melekat di dirinya. Sirine mobil polisi masih mengiang di kejauhan, meninggalkan udara pagi yang dingin dan lengang di halaman rumah keluarga besar itu. Ketika Clarissa masuk kembali ke dalam rumah setelah duduk di taman, langkahnya berat, mata masih sembab. Ia bahkan tidak tahu harus menatap siapa. Setiap napas terasa seperti menggores dada. Bertahun-tahun ia menyembunyikan luka, dan baru hari itu segalanya pecah tanpa bisa dibendung. Pintu utama terdengar dibuka dari luar. Ayah mereka, pria yang dulu berdiri paling dingin saat memaki Raisa di rumah sakit, melangkah masuk dengan wajah panik. Rambutnya acak-acakan, napasnya terburu-buru, dan matanya merah seperti tidak tidur semalaman. Dia menempuh penerbangan paling cepat dini hari setelah diberitahu Adrian semalam. Begitu melihat putrinya berdiri memegang dinding untuk menopang tubuhnya, seakan dunia menahannya untuk tidak runtuh, lelaki itu langsung berlari menghampiri. Tanpa berkata apa-apa, ia memeluk Clarissa erat, erat sekali, seolah mencoba menambal seluruh luka yang pernah ia biarkan tumbuh. Bahu Clarissa bergetar. Ayahnya membisik pelan. Suaranya pecah berulang-ulang. Maafkan ayah, kenapa kau tidak pernah bilang apa-apa selama ini? Tangis Clarissa pecah di pelukan itu. Lengannya terangkat dan membalas pelukan sang ayah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia merasa aman. Selama ini ia pikir tidak ada satupun yang akan percaya. Jadi ia memilih diam. Ia pikir keluarga hanya akan menyalahkan. Seperti dulu mereka menyalahkan Raisa. Tapi pagi itu, perlahan-lahan semuanya berubah. Ayahnya menarik wajahnya, menatap kedua mata Clarissa yang bengkak. Maafkan ayah. Dulu ayah memaksamu menikah. Ayah kira dia lelaki baik. Ayah kira dia akan menjagamu. Tapi ternyata, ayah sendiri yang menyerahkan putrinya ke orang yang salah. Clarissa menunduk. Air mata jatuh membasahi tangan ayahnya. Tidak apa, semuanya sudah selesai. Yah, suaranya lirih, patah, tapi jujur. Adrian datang dan mendekat perlahan. Tubuhnya masih belum pulih sepenuhnya. Namun ia berdiri di sisi kakaknya dan mengusap punggungnya lembut. Hangat, damai. Seperti keluarga yang akhirnya menemukan satu sama lain setelah kegelapan yang terlalu panjang. Ayah mereka menoleh pada Adrian. Tolong jaga kakakmu, nak. Dia menanggung semuanya sendirian. Adrian mengangguk pelan. Ruangan itu hening cukup lama. Tidak ada suara lain selain sesenggukan kecil Clarissa dan hembusan napas mereka yang tersengal karena terlalu banyak rasa yang dipendam. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di rumah sakit, ayah Adrian berbicara dengan suara yang lembut. Bukan marah, bukan otoriter, tetapi penuh sesal dan kasih. Kita mungkin sudah melewati hal yang mengerikan, tapi mulai hari ini, kita mulai memperbaiki semuanya. Bersama. Dada Clarissa bergetar lagi. Tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena lega. Setelah Clarissa tenang,
Ayah mereka menggandeng tangannya, membawanya duduk di sofa. Lelaki itu meraih kotak obat kecil yang diletakkan perawat malam dan memeriksa tanda memar putrinya. Kau harus kontrol ke rumah sakit nanti siang, Adrian. Ujarnya tegas dan dingin pada Adrian tanpa menatapnya. Racun itu walau sedikit, tetap meninggalkan sisa di tubuhmu. Kita tidak boleh lalai. Adrian tersenyum mengangguk pelan. Merasa lucu, dengan nada suara ayahnya yang berbeda kepadanya. Setelah tadi berbicara sangat lembut pada kakaknya. Ayahnya mengusap kepala putrinya dengan lembut. Kita akan lewati ini, sebagai keluarga yang lebih kuat. Sebuah senyum kecil akhirnya muncul di wajah Clarissa. Senyum yang tidak pernah muncul selama setahun ia menyembunyikan penderitaannya. Di samping mereka, Adrian memperhatikan diam-diam, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat keluarganya tidak sedang saling menyerang, melainkan saling menggenggam. Pagi itu menjadi awal baru. Awal dari keluarga yang akhirnya bersatu lagi. Awal dari perjalanan menuju masa depan yang lebih baik. Dan tanpa mereka sadari, takdir masih menunggu putaran yang lain. Putaran yang akan mempertemukan kembali seseorang yang sangat berarti bagi salah satu dari mereka. Seseorang bernama Raisa. 1 tahun kemudian, Rumah Sakit Nusantara Medika kini menempatkan foto besar Raisa di lobi. Melambangkan penghargaan nasional untuk perawat paling telaten dan berintegritas tahun itu. Raisa kini bukan lagi perawat biasa. Ia sudah menjadi perawat profesional tingkat tinggi setelah menyelesaikan kuliah spesialis yang seluruhnya dibiayai Adrian. Ia berjalan menyusuri koridor rumah sakit dengan seragam putih bersih dan rasa percaya diri yang lembut. Hari itu, ia menerima pesan bahwa seseorang mencari dirinya di ruang taman belakang rumah sakit. Saat ia tiba, seseorang berdiri membelakangi matahari sore. Adrian. Dengan setelan kasual, wajah tenang, dan senyum hangat yang hanya ia tunjukkan pada orang tertentu. Raisa. Gadis itu tersenyum, sedikit gugup. Tuan, Adrian. Apa kabar? Adrian mendekat, matanya lembut. Aku datang untuk mengucapkan sesuatu. Raisa mengangkat wajah. Jantungnya berdetak pelan namun kuat. Adrian menarik napas. Terima kasih, karena menyelamatkan hidupku lagi. Ia menahan senyum. 3 kali. Raisa menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh. Aku tidak melakukan banyak. Tidak. Adrian menggeleng. Kau melakukan segalanya. Raisa menatap